Halo semua, di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan, kelas A1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai akumulasi modal, pertumbuhan populasi, teknologi, dan teori pertumbuhan. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Angelika Cinta Aprilia dengan NIM 2007511027. Kemudian Nikomang Ayu Agustiana Putri dengan NIM 2007511031. Kemudian saya sendiri, Komang Indrayana dengan NIM 2007511039. Dan yang terakhir, Nikade Riantika dengan NIM 2007511059. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah akumulasi modal, yang kedua adalah tingkat modal kaidah emas, yang ketiga adalah pertumbuhan populasi, yang keempat kemajuan teknologi dalam model Solow, yang kelima kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan yang terakhir teori pertumbuhan endogen. Baik, materi yang pertama adalah akumulasi modal. Jadi, modal pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan, yang dimana penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, dengan rumus Y sama dengan F dalam kurung KR, yang dimana ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Begitu sebaliknya, ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Baik, yang selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi akumulasi modal. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang kedua, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Yang ketiga, bagaimana tabungan mempengaruhi perusahaan. Baik, yang pertama itu adalah permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi, yang dimana permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I, dengan rumus Y sama dengan C plus I. Kemudian yang kedua, pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Jadi terdapat kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk pelunasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan depresiasi mengacu pada pengubahan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Kemudian yang ketiga, bagaimana tabungan mempengaruhi perusahaan. Jika tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang lebih kecil dan tingkat output rendah. Konsekuensi jangka panjang dari penurunan tingkat tabungan adalah persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Jadi tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dalam model Solow. Tetapi hanya sementara. Kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi, tetapi tidak mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai tingkat modal kaidah emas. Yang pertama yaitu membandingkan kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut sebagai tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital, dan dinyatakan dengan K Golden Rule. Nah, untuk
menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan dapat ditentukan dengan identitas pos pendapatan nasional atau yang dirumuskan dengan C sama dengan Y min I. Nah, persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output yang dikurangi dengan investasi. Nah, karena ingin menemukan konsumsi pada saat kondisi mapan, maka substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi, yang dimana output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah fungsi dari K asterik, dan dimana K asterik adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Maka persamaan menjadi konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi dengan depresiasi kondisi mapan. Kemudian bisa dilihat kurva pada slide yang dimana output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Nah, oleh karena itu, konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output yang dinyatakan dengan fungsi K asterik dan depresiasi yang dinyatakan dengan delta dikali K asterik. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Kemudian, persediaan modal kaidah emas dinyatakan dengan K golden rule dan konsumsi kaidah emas dinyatakan dengan C golden rule. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat, dan sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi. Nah, kita membuat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat bahwa fungsi produksi adalah produk marginal modal atau MPK, sedangkan kemiringan garis delta dikali K asterik adalah depresiasi. Nah, karena dua kemiringan ini sama dengan pada K golden rule, jadi pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Yang kedua yaitu transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Yang pertama yaitu memulai dengan terlalu banyak modal. Nah, dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat tabungan dan untuk menurunkan persediaan modal. Penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi. Dan yang kedua yaitu memulai dengan terlalu sedikit modal. Ketika perekonomian dimulai di bawah kaidah emas, tentunya untuk mencapai kaidah emas maka perlu menurunkan konsumsi lebih dahulu untuk meningkatkan konsumsi di masa depan atau di masa mendatang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi. Yang pertama yaitu kondisi mapan untuk pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja mengecil. Agar perekonomian berada pada kondisi mapan, investasi harus mengimbangi pengaruh depresiasi dan pertumbuhan populasi. Yang kedua yaitu dampak pertumbuhan populasi. Negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Ketika tingkat pertumbuhan populasi meningkat, maka depresiasi juga akan meningkat, dan kondisi mapan yang baru memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah ketimbang kondisi mapan awal. Jadi, model Solow memprediksikan bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah pula. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model Malthusian dan yang kedua model Kramerian. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama lebih dahulu yaitu model Malthusian, yang dimana memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Dan yang kedua yaitu model Kramerian. Menurut Kramerian, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak ilmuwan, penemu, dan ahli mesia yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, sebagai buktinya dari
hipotesis ini, Kramer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi di dunia juga. Materi selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja. Tetapi, model Solow ini dapat dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel oksogen. Untuk memajukan kemajuan teknologi, maka harus kembali ke fungsi produksi yang mengakibatkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Fungsi produksi dapat ditulis Y sama dengan FKL. Kini dapat ditulis dengan fungsi produksi sebagai Y sama dengan FKLXE. E adalah variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja E tumbuh pada tingkat konstan G. Menganalisis perekonomian dalam kaidah jumlah pekerja efektif dan membiarkan jumlah pekerja efektif meningkat. Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu mempertimbangkan kembali notasi yaitu K sama dengan KL LXE. Memajukan modal per pekerja efektif YLLXE, memajukan output per pekerja efektif, maka dapat ditulis Y sama dengan FK. Persediaan modal AK sama dengan investasi SFK dikurangi investasi pokok A tambah N tambah G. Namun demikian K sama dengan KL EL, maka investasi pokok menjalani 3 kaidah untuk menjaga K tetap konstan, yaitu AK dibutuhkan untuk mengganti modal yang terprediksi, NK dibutuhkan untuk memberi modal bagi per pekerja, AK dibutuhkan untuk memberi modal bagi per pekerja efektif yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Pertama, mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Solow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas, yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian suatu negara. Untuk memutuskan apakah perekonomian suatu negara berada di atas atau di bawah kaidah emas, maka perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresi dengan tingkat pertumbuhan output total. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan konsumsi yang paling tinggi. Yang kedua yaitu mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran, yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Begitu pula sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Yang ketiga yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur. Kemudian, para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, jenis modal apakah yang menghasilkan produk marginal tertinggi? Untuk itu, para
Para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Yang keempat, yaitu membangun institusi yang tepat. Suatu pemerintah yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong pada sistem pasar, perlindungan hak milik, pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Namun terkadang, pemerintah menyimpang dari bentuk ideal ini, dan akhirnya berperilaku lebih sebagai tangan yang menyerobot, dengan menggunakan wewenang yang dimiliki negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu, sementara masyarakat luas akan menderita. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang cukup tinggi di suatu negara merupakan faktor penentu yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu mendorong kemajuan teknologi. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan publik dirancang untuk mendorong kemajuan teknologi. Sebagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk menyalurkan sumber daya ke inovasi teknologi. Sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Prinsip perpajakan menawarkan menghapus pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Selain itu, sebagaimana yang telah dibahas, kebijakan industri juga menyarankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan industri-industri tertentu yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang pesat. Teori pertumbuhan endogen. Pertumbuhan endogen merupakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang ditentukan oleh variabel endogen seperti inovasi dan peningkatan modal manusia. Hal ini kontras dengan pertumbuhan eksogen yang mengasumsikan kemajuan teknologi, kemajuan teknik produksi, dan pengetahuan yang tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan jangka panjang. Untuk menggambarkan gagasan teori pertumbuhan endogen, dimulai dengan fungsi produksi sederhana, yaitu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dengan model solo. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Diasumsikan sebagian pendapatan ditabung dan sebagiannya lagi diinvestasikan. Persamaan akumulasi modal yaitu delta K sama dengan SY dikurang delta K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal atau delta K sama dengan investasi atau SY yang dikurangi dengan depresiasi atau delta K. Kemudian, gabungan akumulasi modal dengan fungsi produksi Y sama dengan AK didapatkan delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurangi delta. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output atau delta Y per Y selama SA lebih besar dari delta. Pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen.
Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solo, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara. Akan tetapi, pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong suatu perekonomian mencapai pada kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung kepada kemajuan teknologi eksogen. Materi selanjutnya yaitu model dua sektor. Contoh perekonomian yang memiliki dua sektor yakni perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi investasi dalam modal. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut ilmu pengetahuan yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua sektor. Adapun beberapa persamaan, yang pertama, Y sama dengan F, yaitu K dikali 1 dikurang U dikali LE, yang merupakan fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. Persamaan yang kedua, yaitu delta E sama dengan G dikali U dikali E, yang merupakan persamaan fungsi produksi dalam universitas riset. Yang ketiga, yaitu delta K sama dengan SY dikurang delta K, yang merupakan persamaan dari akumulasi modal, di mana U merupakan bagian angkatan kerja di universitas dan 1 dikurang U bagian dalam perusahaan manufaktur. Kemudian E merupakan persediaan ilmu pengetahuan atau yang menentukan efisiensi tenaga kerja. Dan G adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan bertanggung pada bagian angkatan kerja yang berada di universitas. Sedangkan delta K adalah perubahan persediaan modal, SY merupakan investasi, dan delta K merupakan depresiasi. Mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Teori endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi berjalan, yaitu melalui pertambahan pengetahuan. Namun, teori ini hanya menjelaskan secara mendasar penciptaan sebuah pengetahuan. Padahal, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan, seperti yang pertama, meskipun pengetahuan secara garis besar adalah barang publik, tapi banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan dengan motif mencari keuntungan. Yang kedua, penelitian sangat menguntungkan karena penemuan dapat memberikan perusahaan sebuah monopoli sementara akibat sistem paten maupun keuntungan karena menjadi perusahaan pertama dengan produk terbaru. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi selanjutnya yang lebih sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami ucapkan terima kasih.